Baik, terima kasih kepada tim pemerintah. Saya Rifani Novia Valerina dari SMA Negeri 88 Jakarta sebagai tim oposisi pertama. Saya tidak setuju dengan orang tua wajib untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan definisi. Definisi orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang tua itu adalah ayah dan ibu kandung. Menurut A.H. Hasanuddin menyatakan bahwa orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya. Dan menurut H.M. Arifin mengungkapkan bahwa orang tua menjadi kepala keluarga. Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka. Karena mereka lah anak-anak mula menerima pendidikan dari orang tua. Lalu definisi kelayakan itu sendiri artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai tujuan yang mereka inginkan. Lalu saya ingin menyanggah tentang argumen-argumen yang dikeluarkan oleh tim pemerintah. Pertama, waktu atau di usia berapa yang bisa dikatakan layak untuk melaksanakan uji kelayakan? Apakah di usia 19 tahun? Atau usia yang ingin menikah? Atau ingin memiliki anak? Kedua, bagaimana orang yang buta huruf mereka akan mengerjakan tes asesmen? Apakah dia akan dinyatakan tidak lolos dan selamanya tidak boleh memiliki anak? Lalu, tim pemerintah mengatakan soalnya tetap sama, padahal hal itu sangat amat tidak realistis, dikarenakan bisa terjadinya kecurangan dalam tes kelayakan. Maka dari itu tes kelayakan juga tidak efektif. Lalu, kembali lagi, tes kelayakan juga hanya teori, tetapi memiliki anak merupakan hal yang praktis. Setelah itu materi yang saya ingin sampaikan adalah dengan argumen yang diberikan oleh tim pemerintah berkaitan dengan pola asuh yang memengaruhi perkembangan anak. Rasanya tidak adil apabila kita hanya menyalahkan orang tua dalam kasus perkembangan anak yang kurang baik. Sedangkan kita mengetahui bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak seperti lingkungan sekolah, bahkan media sosial. Nyatanya banyak orang tua yang memiliki pola asuh yang baik, akan tetapi karena pengaruh yang telah kami sampaikan sebelumnya justru membuat anak menjadi anak yang kurang baik perilakunya. Lalu setelah itu, apakah tes kelayakan dijadikan patokan bahwasannya orang tua wajib mengikuti tes tersebut? Jika orang tua sudah mengikuti tes kelayakan lalu hasilnya negatif atau tidak layak, apakah orang tua tidak diperbolehkan memiliki anak karena hasil dari tes tersebut? Setelah itu, apakah asesmen tersebut diberikan secara digital atau dicetak, kemudian siapa yang akan mendapatkan sebuah program yang sangat besar dan rumit ini, sedangkan esensinya tidak terlalu bermanfaat? Kami rasa jika seseorang telah memutuskan untuk menikah dan kemudian memiliki anak, naluri manusia terutama orang tua dapat mengedukasi dirinya agar menjadi orang tua yang baik di era globalisasi. Informasi ini sebenarnya memudahkan setiap orang, terutama orang tua, mencari berbagai informasi untuk menambah wawasan mereka berkaitan dengan cara mengedukasi anak. Jadi kekhawatiran yang disampaikan oleh tim pemerintah adalah kekhawatiran yang sebenarnya tidak terlalu dibuat-buat sehingga merumuskan sebuah program yang ada nyatanya sangat sulit untuk diterapkan. Terima kasih.